Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, jumpa lagi melantikan berkat Tuhan. Hari ini ada sebuah ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sampai di Kaisarea Filipi, maka Tuhan Yesus mengajukan dua buah pertanyaan kepada muridnya. Pertanyaan yang pertama, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa aku ini? Tuhan ingin mendengar pengakuan mereka tentang kata orang tentang dirinya. Maka murid-muridnya mengatakan, orang bilang kau ini Yohanes Pembaptis, orang bilang kau ini juga Elia, orang bilang kau ini Yeremia atau salah satu orang dari para nabi. Selesai mereka menjawab demikian, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua. Tuhan Yesus berkata, lalu sekarang menurut kalian siapa aku ini? Lalu mereka semuanya terdiam dan hanya Simon Petruslah yang kemudian menjawab. Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan yang mengagumkan keluar dari ucapan mulut Simon Petrus. Dan ternyata ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita tahu bahwa itu bukan keluar dari diri Simon Petrus, namun dari Bapa yang menyatakan hal ini kepadanya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan dan diingatkan kembali dalam kehidupan kita bahwa yang pertama, pengakuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentang Tuhan itu sangatlah penting. Karena lewat pengakuan yang kita ucapkan kepada Tuhan, itu akan menunjukkan seberapa jauh, seberapa dalam, dan seberapa dekat kita mengenal Tuhan kita. Sehingga harus dipastikan bahwa kita sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi. Kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi bukan didasarkan pada asumsi semata atau asumsi belaka. Karena kalau hanya didasarkan pada asumsi, seringkali salah, seringkali keliru. Hanya berdasarkan sesuatu yang mungkin kita lihat sepintas saja. Sehingga ketika orang melihat Tuhan Yesus sering menangis ataupun sering berdoa, orang mengatakan, oh jangan-jangan dia ini Yeremia. Atau karena Tuhan Yesus juga mengajar dan lain sebagainya, orang mengatakan, oh jangan-jangan ini Yohanes Pembaptis. Sehingga orang hanya berasumsi. Nah, dapat dipastikan kalau berasumsi, maka hasilnya jawaban mereka, kalau ibaratnya kuis langsung berkata, tetot, artinya jawabannya salah, pasti keliru. Demikian halnya dengan hidup kita. Kalau kita hanya sekedar ngaku-ngaku, itu keluar hanya sebagai sesuatu yang kita dengar dari kata orang, kata pendeta, dan lain sebagainya, maka itu bukanlah pengakuan yang sungguh-sungguh keluar dari kehidupan kita. Namun yang Tuhan kehendaki adalah pengakuan yang muncul atau keluar dari hati dan kehidupan kita, yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, setelah dikasih Tuhan, kita dapat mengenal Dia secara pribadi dalam kehidupan kita melalui penyataannya dalam hidup kita. Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenalnya, sebenarnya lewat pribadinya ketika dia datang dalam wujud seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat mengenal Tuhan kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Sama halnya dengan apa yang diucapkan oleh Simon Petrus. Simon Petrus dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan dari dirinya. Ketika Bapa menyatakan itu kepadanya, baru pengakuan itu keluar dari hidupnya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita dapat mengenal Dia kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita bersyukur Tuhan menyatakan dirinya. Lewat apa? Melalui firman kebenaran. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Hanya tinggal bagianlah kita mau belajar untuk bersekutu dengannya secara pribadi. Tapi juga membaca dan merenungkan firman-Nya. Disitulah kita akan makin mengenal dengan benar. Yang ketiga, kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, yaitu bila segala sesuatunya disingkapkan atau diterangi, sehingga kita dapat mengenalnya berdasarkan iluminasi, bukan asumsi tapi iluminasi dari Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada kita, sehingga seperti sesuatu yang disingkapkan, dibukakan. Nah, baru kita ngerti. Karena tadinya mungkin tertutup, ya kita nggak tahu isinya apa. Tapi begitu dibukakan baru kita ngerti, oh ini isi hati Tuhan, ini maksud Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terjadi kalau Anda dan saya mau menyediakan waktu bersekutu dengannya. Kita dapat mengenal Dia secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal, Tuhan menyatakan dirinya lewat firman Tuhan, tapi juga Tuhan menyingkapkan segala sesuatunya lewat Roh Kudus-Nya.
Itu sebabnya dalam kehidupan kita perlu bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Sehingga semakin mengenal, semakin menyayangi Tuhan di tengah kehidupan kita. Semakin kita mengenal kasih-Nya, semakin kita mengenal kuasa dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.